Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmadini Suroyo dengan NIM 21107011082 dari kelas B Farmakologi, jurusan Diploma 3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai farmakologi, cara pemakaian, indikasi, efek samping, dan dosis obat lansoprazol. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu farmakologi obat lansoprazol. Terdiri dari farmakodinamik dan farmakokinetik lansoprazol. Yang pertama itu ada farmakodinamik lansoprazol dengan mengurangi sekresi asam lambung melalui mekanisme penghambat kerja enzim H+K+ATP pada jalur sekresi asam lambung, sehingga proses katalisasi sekresi asam lambung di sel parietal tidak terjadi. Selain itu, lansoprazol juga berperan dalam menurunkan sekresi enzim pepsin. Selanjutnya itu ada farmakokinetik lansoprazol. Farmakokinetik lansoprazol dapat dipahami melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu absorpsi. Absorpsi lansoprazol dapat sangat baik melalui rute oral, yaitu sekitar 80-90%, tetapi dapat menurun menjadi 50-70% saja bila diberikan dalam 30 menit setelah makan. Lansoprazol sebaiknya dikonsumsi sebelum makan karena makanan dapat menurunkan bioavailabilitasnya. Yang selanjutnya itu yang kedua, distribusi. Distribusi volume rata-rata lansoprazol adalah sekitar 0,4 liter per kilogram. Konsentrasinya sangat tinggi dalam plasma karena dapat berikatan hingga 97% dengan protein plasma. Farmakokinetik yang ketiga yaitu adalah metabolisme. Lansoprazol mengalami proses metabolisme di hati menjadi metabolit inaktif melalui perantara enzim CYP3A4 dan CYP2C19. Selain di hati, metabolisme lansoprazol juga terjadi di sel parietal, menjadi dua macam metabolit aktif yang tidak ditemukan dalam sirkulasi sistemik, yaitu silix sulfenamid dan disulfid metabolit. Nah, yang keempat itu ada ekskresi. Berdasarkan hasil studi, lansoprazol diekskresikan terutama melalui feses yaitu 67% dan urin sekitar 14-23% dalam bentuk metabolit terkonjugasi dan tidak terkonjugasi. Pembahasan selanjutnya atau yang kedua itu ada indikasi obat lansoprazol. Indikasinya itu tukak duodenum, tukak lambung ringan, dan reflux esofagitis. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah efek samping dari obat lansoprazol. Efek samping yang sering dilaporkan akibat penggunaan obat lansoprazol itu nyeri kepala, pusing, diare, konstipasi, dan nyeri perut. Efek samping lain yang lebih jarang adalah alopecia, parestesia, memar, purpura, petekie, lelah, vertigo, halusinasi, ginekomastia, dan impotensi. Efek samping yang sangat jarang tetapi bersifat kegawatan adalah toksik epidermal necrosis. Pembahasan yang keempat adalah dosis obat lansoprazol. Untuk penyakit tukak lambung 30 mg sehari pada pagi hari selama 8 minggu. Untuk tukak duodenum 30 mg sehari pada pagi hari selama 4 minggu. Pemeliharaan 15 mg sehari. Sindroma Zollinger-Ellison dan kondisinya seperti hipersekresi lainnya, dosis awalnya itu 60 mg sekali sehari, selanjutnya disesuaikan dengan respon. Dosis harian sebesar 120 mg atau lebih dibagi menjadi 2 dosis. Untuk penyakit reflux gastroesofagal 30 mg sehari pada pagi hari selama 4 minggu, diikuti 4 minggu berikutnya. Bila tidak sepenuhnya sembuh, pemeliharaan 15-50 mg sehari. Untuk dispepsia karena asam lambung 15-30 mg sehari pada pagi hari selama 2-4 minggu. Untuk anak-anak itu belum ada data yang cukup mengenai penggunaan lansoprazol pada anak-anak.
Untuk selanjutnya atau pembahasan yang terakhir adalah cara pemakaian obat lansoprazol dengan benar. Yang pertama, ikuti anjuran dokter dan baca petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan obat. Jangan mengurangi, menambah dosis, atau menggunakan lansoprazol melebihi jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Untuk yang kedua, lansoprazol jenis suntik akan diberikan langsung oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter dengan cara disuntikan ke pembuluh darah atau intravena atau melalui infusan. Yang ketiga, konsumsilah lansoprazol tablet atau kapsul sebelum makan. Telan obat secara utuh dengan segelas air putih. Jangan mengunyah, membelah, atau menghancurkan tablet obat. Untuk yang keempat, disarankan untuk mengkonsumsi lansoprazol, kapsul, atau tablet pada jam yang sama setiap harinya agar efek pengobatan lebih maksimal. Obat ini biasanya perlu dikonsumsi di pagi hari sekitar pukul 8 pagi. Untuk yang kelima, simpan lansoprazol tablet atau kapsul dalam wadah tertutup di ruangan dengan suhu yang sejuk. Jangan menyimpannya di tempat yang lembab atau terkena paparan sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Sekian penjelasan mengenai farmakodinamik, farmakokinetik, efek samping, dosis, dan indikasi obat lansoprazol dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.